Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili,
Yang kami hormati para wakil ketua dan segenap anggota DPRD. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, sekretaris DPRD, asisten sekda dan para staf ahli bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf A Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 37 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-17 masa sidang kedua tahun 2020 dengan acara persetujuan DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2020 adalah peringatan hari wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam hal ini kita kembali mengingat tokoh besar yang sangat berarti bagi kemerdekaan bangsa ini. Bangsa Indonesia akan lebih maju dan makmur apabila rakyatnya tidak melupakan sejarah. Seperti kata-kata yang diungkap dalam pidato proklamator Indonesia Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berkenaan dengan jas merah, kami mengajak pemerintah kabupaten bersama-sama melakukan penanganan COVID-19. Mari kita belajar dari pengalaman. Kami percaya dan yakin pemerintah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Demak mampu bekerja sama melakukan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah wabah COVID-19 segera hilang. Amin. Kami juga atas nama DPRD dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi atas diraihnya kembali opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah dilakukan pembahasan Raperda oleh Badan Anggaran Komisi A, B, C, dan D, selanjutnya Ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapak Perda,
pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan Komisi A, B, C, dan D pada tanggal 25 Juni 2020 melakukan rapat konsultasi pimpinan DPRD membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Selanjutnya, kesimpulan dalam rapat tersebut akan dibacakan oleh juru bicara DPRD. Mohon agar hadirin mengetahuinya. Selanjutnya, kepada juru bicara DPRD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak serta para anggota. Yang saya hormati Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, dan unsur Forkominda yang saya hormati pula, pimpinan badan dinas, dan juga para hadirin semua. Pada malam hari ini 26 Juni 2020 kami akan membacakan laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak yang membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Pendahuluan dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sampai 5 surat keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak. Tujuan 1. Menyelaraskan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. 2. Sebagai dasar persetujuan DPRD atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. C. Jenis dan sifat rapat. Jenis rapat adalah rapat konsultasi pimpinan DPRD dan bersifat tertutup. Waktu dan tempat rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2020 bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak. E. Peserta rapat 1. Selamet Fahrudin S. Fahrudin Bisri Selamet SE sampai 21 Aimade Eranaya. Sistematika laporan. Rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Materi dan hasil pembahasan. 3. Kesimpulan. 4. Penutup. Materi dan hasil pembahasan. A. Materi rapat. 1.
laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak nomor 7/Kom/A DPRD _2020 tanggal 25 Juni 2020 sampai 5 draft Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. B. Hasil pembahasan Komisi A. Kinerja Satpol PP sebagai penegak perda agar dioptimalkan dan usaha karaoke liar dan reklame-reklame segera ditertibkan. B. Terkait belum jelasnya aset tanah yang ada di Kabupaten Demak, mohon agar pemerintah Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti dan segera ditertibkan terkait asal-usul perolehan dan legalitasnya. C. Banyak aset tanah milik desa yang ditempati pemerintah Kabupaten Demak yang dipergunakan untuk SD, SMP, dan puskesmas agar segera ditertibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Camat bukan sebagai evaluator RAPBDes. Hal ini agar dijadikan perhatian oleh pihak eksekutif. E. Terkait dengan belum dilantiknya Kepala Desa Telogorejo Kecamatan Karangawen, pemerintah Kabupaten Demak agar segera melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. F. Terkait banyaknya PLT atau pelaksana tugas pada perangkat daerah, mohon agar BKPP segera melaksanakan pengisian pada jabatan-jabatan tersebut. G. Perlunya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah dengan membentuk tim-tim untuk pengawasan pada pemerintahan desa dengan kejadian di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung. H. Dari hasil temuan-temuan tersebut di atas, kami Komisi A DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan, mohon Saudara Bupati mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak. 2. Komisi B. Atas penempatan seluruh kas di kas daerah pada rekening Biro Bank Jateng tidak dideposito seperti biasanya tahun sebelumnya, di mana sebagian kas disimpan dalam deposito, tentu pemerintahan Kabupaten Demak pada tahun 2020 atau sekarang berpotensi kehilangan pendapatan yang lebih besar dari perbedaan tingkat suku bunga antara deposito dan giro. Mohon hal ini dijadikan perhatian. B. Terkait PT Anwusa yang mendapatkan opini WDP dari BPK dikarenakan terdapat dana 756.579.114 rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, agar Direktur Utama PT Anwusa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Terkait rekening yang belum ditetapkan dalam surat keputusan Bupati dan kekurangan bunga deposito serta pengenaan pajak giro atas rekening RSUD Sunan Kalijaga yang berakibat berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana BLUT, agar pemerintah kabupaten segera menetapkan dan melakukan penelusuran. B. D. Berdasarkan hasil audit akuntan publik dengan opini WDP di 2 perusda, yakni PT LKM Demak Sejahtera dan PT Anwusa, Komisi B merekomendasikan PT LKM Demak Sejahtera dalam melakukan pencatatan atau pelaporan untuk menggunakan sistem LKM agar memperoleh predikat WTP. PT Anwusa agar melakukan diversifikasi usaha Taman Ria dan Pantai Morosari untuk diprivatisasi, menempatkan pejabat dan staf di PT Anwusa yang punya kompetensi dan inovasi dalam
pengelolaan perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja seluruh OPD di Kabupaten Demak, Komisi B merekomendasikan Bupati Demak agar mengevaluasi kinerja sekretaris daerah. Komisi C, terkait kekurangan volume pekerjaan pada Dinperkim sebesar Rp44.966.000 dan Dinputaru sebesar Rp550.915.000 agar pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPKOM dan pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK lebih cermat dan melakukan pembayaran mengacu pada pekerjaan yang sudah terpasang. B. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dikarenakan dalam penanganan dan pengelolaan parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, sedangkan kewenangan di luar tepi jalan umum menjadi kewenangan OPD lain. Agar pemerintah Kabupaten Demak melakukan upaya mengacu pada inisiasi anggota DPR Kabupaten Demak terkait revolusi perda pengelolaan parkir di Kabupaten Demak yang mencakup pengembangan potensi lokasi parkir yang belum tertangani. C. Dengan kondisi Kabupaten Demak yang belum memiliki transportasi massal antar kecamatan, agar dilaksanakan kajian pengadaan subterminal angkutan antar kecamatan. D. Dari hasil temuan-temuan di atas, Komisi C DPRD Kabupaten Demak mohon kepada Bupati perlu mengevaluasi kinerja sekretaris daerah. 4. Komisi D. A. Belum optimalnya realisasi anggaran tahun anggaran 2019 yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Adanya luncuran kegiatan yang bersumber dari Silpadak dan Silfabangub tahun sebelumnya, sedang kegiatan tersebut tidak cukup waktu pelaksanaannya. Kekurang cermatan dalam penyusunan RKA, ada beberapa kegiatan yang salah dalam penempatan kode rekening belanja sehingga dialihkan pada mendahului APBD atau APBD perubahan. Ada beberapa lokasi kegiatan yang ganda sumber dana dan salah dalam penulisan judul sehingga perlu dialihkan dalam APBD perubahan. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban BOS dalam rangka penyusunan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja SP3B BOS selalu terlambat. Agar permasalahan-permasalahan tersebut segera diambil langkah-langkah taktis untuk penyelesaiannya. B. Tentang belanja hibah dan bantuan sosial langsung dari BPKPAD, bagian Kesra hanya melakukan verifikasi dan terjadi keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp7.620.050.000 karena tidak adanya anggaran untuk monitoring dan evaluasi. Mohon bagian Kesra menyediakan anggaran untuk periode mendatang. C. Untuk jabatan Direktur RSUD Sunan Kalijaga, mohon untuk dipertimbangkan mengingat faktor usia menyebabkan kurang optimalnya kinerja, ditambah rangkap jabatan di RSUD yang lain. Seharusnya pengelola RSUD di Kabupaten Demak dibutuhkan penanggung jawab SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit. D. Terkait silpa jasa pelayanan pada RSUD, mohon untuk dilakukan evaluasi. Bupati Demak untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
Kesimpulan, setelah diadakan rapat konsultasi pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi, pimpinan Bapemperda dan pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak berkesimpulan dapat menerima, sekali lagi berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Adapun saran-saran sebagai berikut. 1. Semua hasil pembahasan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak masuk dalam lampiran draft Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. 2. Kesimpulan rapat konsultasi pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan masuk dalam lampiran draft Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. 3. Selanjutnya DPRD menginisiasi pembentukan pansus untuk membahas tindak lanjut hasil temuan LHP BPK. 4. Penutup. Dalam laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama ketua fraksi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak nomor yang sudah saya sebutkan, laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak nomor juga sudah saya sebutkan, laporan hasil rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak nomor juga sudah saya sebutkan, tanggal 25 Juni 2020, dan laporan hasil rapat Komisi D Kabupaten Demak nomor juga saya sebutkan tanggal 23 Juni 2020 merupakan satu kesatuan, menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan konsultasi pimpinan ini. Demak, 26 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak, Ketua HS Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara DPRD yang telah membacakan kesimpulan rapat konsultasi pimpinan. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, berikutnya akan dibacakan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan rancangan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Kepada Sekretariat DPRD kami persilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya,
memutuskan menetapkan ke-1, menyetujui realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 sebagai berikut. A. Pendapatan 2.362.016.248.777 rupiah. Pendapatan asli daerah 407.400.540.994 rupiah. Pendapatan pajak daerah 156.434.532.285 rupiah. Pendapatan retribusi daerah 42.537.036.344 rupiah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 18.286.788.143 rupiah. Lain-lain PAD yang sah 190.184.222 rupiah. Pendapatan transfer 1.847.669.790 rupiah. Pendapatan transfer pemerintah pusat 1.274.391 rupiah. Bagi hasil pajak 15.371.995.723 rupiah. Bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam 16.819.548.515 rupiah. Dana alokasi umum 946.467 rupiah 36 rupiah. Dana alokasi khusus 299.458.455.153 rupiah. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 334.444.974.000 rupiah. Dana penyesuaian 334.444.974.000 rupiah. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya 166.529.299 rupiah. Pendapatan bagi hasil pajak 166.573.829.299 rupiah. Bantuan keuangan 71.051.531.100 rupiah. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah provinsi lainnya 71.051.531.100 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 109.528.038.008 rupiah. Pendapatan hibah 109.459.480.000 rupiah. Pendapatan lainnya 68.558.008 rupiah. B. Belanja 1.488.390.627 rupiah. Belanja operasi 1.444.560.914 rupiah. Belanja pegawai
878 miliar 345 juta 916.785 rupiah. Belanja barang dan jasa 474 miliar 560 juta 318.629 rupiah. Belanja hibah 79 miliar 655 juta 705.500 rupiah. Belanja bantuan sosial 11 miliar 444 juta 20.000 rupiah. Belanja modal 455 miliar 482 juta 429.713 rupiah. Belanja modal tanah 4 miliar 472 juta 170.350 rupiah. Belanja modal peralatan dan mesin 108 miliar 132 juta 961.392 rupiah. Belanja modal gedung dan bangunan 185 miliar 864 juta 819.415 rupiah. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 148 miliar 861 juta 317.693 rupiah. Belanja modal aset tetap lainnya 8 miliar 151 juta 160.863 rupiah. C. Transfer 410 miliar 327 juta 159.981 rupiah. Transfer bagi hasil pendapatan 16 miliar 53 juta 218.581 rupiah. Transfer bagi hasil pajak daerah 13 miliar 927 juta 829.097 rupiah. Transfer bagi hasil pendapatan lainnya 2 miliar 125 juta 389.484 rupiah. Transfer bantuan keuangan 394 miliar 273 juta 941.400 rupiah. Transfer bantuan keuangan ke desa 393 miliar 153 juta 737.000 rupiah. Transfer bantuan keuangan lainnya 1 miliar 120 juta 204.400 rupiah. Surplus 52 miliar 200 juta 698.184 rupiah. D. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan 200 miliar 338 juta 526.291 rupiah. Penggunaan silpa 200 miliar 338 juta 226.291 rupiah. Penerimaan kembali piutang 300.000. Pengeluaran pembiayaan 27 miliar 500 juta. Penyertaan modal 27 miliar 500 juta. Pembiayaan itu 172 miliar 838 juta 526.291 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran 225 miliar 39 juta 224.475,55 rupiah. Kedua, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketiga, 1. Laporan pembahasan Komisi DPRD Kabupaten Demak terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. A.
Komisi A DPRD Kabupaten Demak nomor 7 garing Kom A DPRD garing Romawi 6 garing 2020 tanggal 25 Juni 2020. B. Komisi B DPRD Kabupaten Demak nomor 7 garing Kom B DPRD garing 2020 tanggal 25 Juni 2020. C. Laporan Komisi C DPRD Kabupaten Demak nomor 7 garing Kom C DPRD garing 2020 tanggal 25 Juni 2020. D. Laporan Komisi D DPRD Kabupaten Demak nomor 8 garing Kom D DPRD garing 2020 tanggal 23 Juni 2020. 2. Laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, ketua Badan Pembentukan Perda, dan ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak nomor 13 garing Lab titik PIM garing DPRD garing 2020 tanggal 25 Juni 2020. Keempat, laporan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Kelima, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak 26 Juni 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Ketua Fahrudin Bisri Slamet. Persetujuan bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. HM Nasir, Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kiai Singgil nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. S. Fahrudin Bisri Slamet, Ketua DPRD Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan berdasarkan laporan Komisi A, B, C, D, dan E. Laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua-ketua fraksi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta pimpinan Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak nomor 3 garing Lab titik PIM garing DPRD garing 2020 tanggal 25 Juni 2020 membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Pihak pertama segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Demak. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demak 26 Juni 2020. Pihak pertama Bupati Demak HM Nasir, pihak kedua Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet. Pembacaan selesai. Terima kasih atas pembacaannya. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas.
Apakah rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak dan rancangan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, setelah persetujuan oleh DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati atas persetujuan dimaksud. Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin mendengarkan dengan seksama. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Demak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak, anggota Forkopimda Kabupaten Demak, Wakil Bupati Demak, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, para asisten sekda, para staf ahli Bupati, Kepala OPD, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahim kembali pada rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, proses penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah dimulai dari tahapan rapat paripurna DPRD tentang penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan oleh komisi-komisi DPRD yang akhirnya pada kesempatan yang baik ini seluruhnya menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 sehingga disahkan dalam rapat paripurna DPRD yang kita laksanakan pada hari ini. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil audit BPK RI, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Demak tahun 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini memberikan arti bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik, dan semoga hal ini menjadikan motivasi bagi kita bersama untuk selalu meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat Demak. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa apa yang telah kami sampaikan baik dalam bentuk nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun 2019 maupun dalam penyampaian jawaban penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 masih terdapat kekurangan atau belum dapat memuaskan semua pihak. Maka pada kesempatan yang sangat terhormat ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan dapat menampung aspirasi semua pihak.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Demak yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Semoga setiap upaya kita dalam mewujudkan rakyat Demak sejahtera senantiasa mendapat bimbingan, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk penandatanganan keputusan DPRD yang telah kita setujui dan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara. Dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan pertama Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Penandatanganan kedua Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2019. Untuk itu, kepada Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak serta Bupati dan Wakil Bupati Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatangan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Haji S. Fahrudin Bisri Slamet SE dipersilahkan. Selanjutnya, penandatangan kedua oleh Bupati Demak kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nasir dipersilahkan. Penandatanganan selesai, Ketua dan para Wakil Ketua serta Bupati dan Wakil Bupati Demak dipersilahkan kembali ke tempat. Semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-17 masa sidang kedua tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.